Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, sebuah channel yang mencoba membantu Anda dalam mempelajari, kemudian mempraktekkan materi-materi dalam bahasa Inggris. Video kali ini saya akan mencoba membantu siapa saja yang berusaha untuk mengerti dan memahami materi-materi dalam tes TOEFL. Yang kali ini saya akan mengangkat salah satu style dalam TOEFL test, yaitu written expression. Written expression ini terdapat dalam soal di bagian structure atau session 2, yaitu berada pada soal nomor 16 sampai dengan soal 40. Written expression ini adalah sebuah tes yang mencoba menilai kemampuan Anda untuk merecognize satu kata dalam setiap kalimat yang penempatannya atau strukturnya itu salah. Jadi ketika Anda mendapati soal seperti ini, di mana di bawah kalimat tersebut ada 4 kata, diberi garis bawah, kemudian diberi option A, B, C, D. Di soal seperti ini, Anda harus mengerti bahwa salah satu option dari kata tersebut itu salah, dan Anda harus mengenalnya, you have to recognize it, dan Anda harus memilihnya sebagai jawaban Anda setiap nomornya. Justru kita mencari kata yang salah di situ, salah penempatan, salah kelas kata, salah tenses, dan sebagainya, yang seharusnya bukan pada penggunaan kata tersebut, bukan pada bentuk kata tersebut, atau seharusnya bukan kelas kata tersebut yang digunakan. Nah, video ini nanti akan berseri karena ada banyak skill yang Anda harus mengerti untuk mengetahui atau membuat strategi bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut. So, mari kita saksikan sharing screen saya kali ini. Nah, seperti kita lihat teman-teman, ini adalah bentuk soal yang saya maksudkan tadi. Anda bisa lihat, ya, kalimat ini dibagi atau ditetapkan beberapa kata dalam kalimat ini. Kemudian diberi garis bawah dan diberi option A, B, C, D. Nah, soal seperti ini Anda harus kenali bahwa salah satu option di sini Anda harus pilih sebagai jawaban Anda per nomornya, di mana pemilihan kata tersebut adalah bahwa kata itu harus diperbaiki. Maka kita tandai, atau dalam hal ini menjadi jawaban Anda setiap nomornya di soal dalam bentuk written expression. Nah, saya ambil contoh sebelum saya menjelaskan satu demi satu dalam video berseri ini, dimulai hari ini, saya akan menjelaskan kenapa. Misalnya soal seperti ini, a nerve is actually many nerve fiber bound together. Saya memilih C sebagai kata yang tidak sempurna dalam kalimat ini. Kata ini seharusnya diberi akhiran S karena diawali dengan quantity many nerve. Many nerve artinya more than one. Artinya apa? Noun-nya itu juga harus dalam bentuk plural. Fiber ini harus diberi option S to support many nerve to become a grammatical sentence. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk soal seperti ini lagi, kalau tadi kesalahan tadi itu ada pada tidak sinkronnya antara jumlah kata yang lebih dari satu, jumlah phrase, benda yang lebih dari satu, tetapi penempatan kata yang mensupport quantity lebih dari satu tersebut, yaitu many bla bla bla, itu tidak sempurna penempatan katanya yang harusnya diberi akhiran S.
Nah, seperti ini lagi juga kalau penempatan kelas kata yang kurang tepat. Nah, itu juga selalu menjadi jebakan. Contoh, kalau dalam kalimat ini, Venus emits very intense radio waves of thermal origin. Jika sepintas kita lihat, kalau kita tidak piawai merecognize-nya, kalau kita tidak mengerti bahwa penempatan kelas kata yang salah itu bisa menjadi jebakan, maka kita seolah-olah mengatakan tidak ada yang salah dalam soal ini, ya. Nah, akan tetapi dalam soal ini origin itu harus disupport dengan kata adjective, ya. Tanda-tandanya bahwa di sini adalah adjective, dia muncul ada, kalau diberi garis bawah seperti ini berarti kata-kata ini nanti akan kita recognize. Nah, kalau kata ini diberi garis, kemudian posisinya adalah sebelum kata benda, maka harus kelas kata adjektif yang ada di sini. Sedangkan di sini thermally adalah adverb, ya. Maka ini direcognize sebagai kelas kata yang salah dalam soal ini. Nah, waktu ada optionnya di sini, kita harus memilihnya ini, ya kan? Itu sekilas tentang apa sih itu written expression question dalam TOEFL test. Nah, sekarang mari sama-sama dimulai dari video ini, kita masuk kepada beberapa skill, dimulai dari skill 20, itu nanti ada sekitar sampai dengan skill ke-50, berarti ada 30 skill dari sekarang yang Anda harus pahami. Oke? Nah, ini kita bisa lihat di sini contoh. Nah, skill-skill tersebut itu mendukung beberapa problem ya dalam penggunaan kalimat bahasa Inggris yang sering muncul dan menjadi masalah oleh penggunanya, terutama kita yang jarang atau asing dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, salah satunya adalah problem with subject verb agreement. Persoalan tidak sinkronnya antara subjek yang kita tetapkan dan verb atau kata kerja yang kita gunakan dalam hal ini sebagai predikat. Nah, masalah yang pertama dalam TOEFL test itu adalah masalah agreement, kesesuaian antara subjek dan predikat. Di dalam bahasa apapun, kalimat itu dikatakan minimal terdiri dari satu kata subjek dan satu kata predikat tertetapkan, itu sudah menjadi sebuah kalimat. Nah, ketidakagreement itu bisa menjadi problem, dan itulah yang diangkat sebagai bahan untuk mengetes kita sampai di mana pemahaman kita, seberapa besar kesalahan kita terhadap masalah-masalah tersebut untuk kita perbaiki. Contoh, kita bisa lihat di sini ada dua kalimat yang seolah-olah kita lihat sama, tetapi ketika kita pahami kalimat yang pertama ini merujuk kepada jumlah orang atau kumpulan orang yang tunggal. Sedangkan yang di bawah ini adalah kumpulan anak laki-laki dalam bentuk banyak. Maka hal ini kita perlu recognize. Oke. Saya perbesar dulu. Ya. Nah, contoh seperti ini. Ketidaksesuaian antara subjek dan verb. Ya. Soal ini kalau kita lihat, kita harus pahami bahwa yang paling sering menjadi muncul dalam soal itu adalah ketika kalimat itu dalam bentuk present seperti ini. Kalimat dalam bentuk present. Kalimat dalam bentuk present itu adalah kalimat yang menginformasikan hal-hal yang faktual, menginformasikan kekinian, kemudian menyampaikan hal yang terjadi pada saat itu, dan seterusnya. Menjelaskan tentang teori, fenomena alam, ya, di mana kalimat itu dibentuk oleh subjek ketemu dengan verb one saja. Ya. Yang kita harus recognize di sini adalah terkadang kalau seperti kita ketahui bahwa subjek itu dan predikatnya itu dalam hal ini verb itu harus berkesesuaian jika kalimat itu dalam bentuk present, simple present. Nah,
salah satu hal yang sering kita lupakan adalah penggunaan subjek orang ketiga tunggal seperti the boy, atau dalam ini the boy ini ada satu kumpulan anak laki-laki, itu dianggap tunggal. Nah, hal yang harus beragreement atau berkesesuaian di sini adalah bahwa jika subjeknya yang ditentukan itu jumlahnya tunggal, singular, maka predikatnya itu juga harus dalam bentuk singular. Nah, kalau dalam hal ini, kalau subjeknya orang ketiga tunggal atau kumpulan orang-orang dianggap satu kumpulan anak laki-laki, itu dianggap singular, predikatnya atau verb yang digunakan itu diakhiri dengan huruf S. Oke, diakhiri dengan huruf S. Nah, kalau kita lihat ini, artinya apa? Kalimat the boy walks to school itu memiliki agreement antara subjek dan verbnya, tidak ada masalah. Oke, nah yang ini juga tidak ada masalah di dalam kalimat ini. Kenapa? Ketika the boy kita kasih akhiran s, the boys, subjek yang dirujuk di sini harus adalah dalam bentuk, pengertiannya adalah dalam bentuk jamak atau plural. Kumpulan-kumpulan anak laki-laki, kumpulan-kumpulan anak laki-laki. So more than one, the group of boys. Nah, jika dalam kalimat tersebut subjeknya itu dalam bentuk jamak, maka predikatnya dalam hal ini kata kerja, kita tidak boleh tempatkan huruf S di belakang katanya. Ya, jadi kalau subjeknya dalam bentuk jamak, predikat dalam hal ini kata kerja tidak boleh diberi huruf S dalam kalimat tersebut. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana memahami itu? Maka banyak agreement antara subjek dan verb, antara verb dan hal-hal lain yang harus Anda pahami. Ya. Skill 20 di sini kita mulai dengan make verbs agree after prepositional phrases. Jadi, hal yang kita mesti pahami di sini adalah subjek verb agreement jika verbnya harus berkesesuaian. Ya, jika verbnya itu subjeknya itu kita harus recognize dengan verbnya, di mana verbnya itu muncul, ya, atau kata dalam hal ini predikat dalam kalimat itu muncul itu setelah subjeknya itu ini loh, subjeknya itu tidak merupakan satu kata noun saja, tetapi dia dilengkapi dengan prepositional phrases. Dilengkapi dengan prepositional phrases. Prepositional phrases dalam hal ini adalah phrases atau kumpulan kata-kata yang kita tempatkan setelah preposisi. So, prepositional phrases itu adalah kumpulan kata-kata yang kita tempatkan setelah prepositional. Ingat, prepositional itu banyak sekali, bukan cuma to, ada under, ada in, ada instead of, ya kan? Ada behind, in front, kemudian beside, ya seperti itu. Nah, kadang hal yang membingungkan kita adalah jika subjeknya dibentuk seperti ini, seperti Anda lihat. I'm not talking just only about the key, but I specified what key I mean. So the key saya tambahkan dengan phrases, tapi saya awali dulu dengan to. Maka saya tambahkan prepositional phrases. Phrasesnya adalah the doors. Phrasesnya adalah atau frasanya adalah the doors. The doors, ya. Nah, the key, the doors. Maka harus diantarai dengan prepositional. And I specified the key I mean. What the key I mean? So, the key to the doors. Nah, yang Anda perlu pahami di sini adalah bahwa subjek itu terkadang dibuat dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk rangkaian phrases yang dilengkapi dengan prepositional phrases. Nah,
jika ditempatkan prepositional phrases seperti ini, kita jangan sampai bingung untuk memahami. Ya, memahami apa? Memahami mana subjek yang sebenarnya di antara deretan kata-kata ini. Oke? Nah, jika kita sudah tahu bahwa to the doors itu adalah hal yang ditambahkan untuk menspesifikkan kunci yang dimaksud, maka kita akan langsung mencoba membuat agreement antara subject the key dengan verb-nya. Atau dalam hal ini predikatnya. Nah, dalam bahasa Inggris are atau to be atau modal auxiliaries apapun, do, did, have, has, itu jika ditempatkan di sini plus kata sifat, maka dia menjadi predikat dari kalimat tersebut. Nah, kita recognize, ya, jangan kita terjebak the key to the doors, kemudian kita mengatakan the doors itu sebagai subjek yang kita recognize dengan be atau predikat atau verb are. Salah. Kenapa? Karena the doors itu hadir setelah preposisi to. Ya, jadi kalau kita rangkaikan to the doors itu sebenarnya tambahan informasi untuk the key. Ya, nah sekarang kita garis bawahi the key seperti itu caranya memetakan di awal-awal. Jadi kalau ada kalimat kita garis-garisi. Ya, the key kita recognize terhadap ini kata are. Apakah betul penempatan are di sini? Nah, karena kita tahu the key itu adalah singular, maka harusnya juga verb atau predikatnya juga singular, yaitu harusnya di sini is. Maka ketika kita disuruh recognize mana kata yang salah di sini, maka kita ambil to be are ini sebagai jawaban yang kurang tepat. Karena kenapa? Karena subjek yang dirujuk di sini adalah singular. Oke? Nah, begitu juga kalau kita recognize ini. Kita recognize predikat ini. Ya. Apakah betul ini? Apakah is atau verb atau predikat di sini yang dipilih adalah be dalam bentuk singular is, maka kita mundur ke belakang untuk mengetahui mana subjeknya. Nah, jika kita tahu bahwa deretan kata-kata seperti ini kemudian tiba-tiba ada preposisi di dalamnya, maka kita lingkari to the door adalah phrase yang ditambahkan di sini untuk memperjelas the key. The keys di sini berakhiran huruf S. Artinya ini ada apa? Artinya adalah ini plural. Kumpulan-kumpulan kunci. Kalau di sini tadi kumpulan kunci, kalau di sini kumpulan-kumpulan kunci. So more than the group of key. Nah, jika di sini plural, maka seharusnya verb atau predikat yang digunakan juga itu adalah dalam bentuk plural. Oke? Nah, kedua kalimat ini adalah salah satu contoh kesalahan dalam sebuah agreement antara subjek dan verb-nya. Dan inilah yang biasanya menjadi rujukan untuk membuat soal-soal error recognized pada written expression. Nah, jika sudah sampai pada teorinya, Anda harus mendiagnostis soal-soal sebelum masuk soal-soal multiple choice seperti tadi, itu Anda bisa berlatih dengan mengawali pemahaman Anda dengan mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah, soal ini menyuruh Anda untuk kita seperti menggambar gitu ya, melingkari, kemudian memberi garis bawah. Nah, di sini karena tadi materinya adalah verb after prepositional phrase. Verb after prepositional phrase atau an agreement with subject and the verb if the subject include with the prepositional phrase. If the subject include with the prepositional phrase. What is the prepositional phrase? Prepositional phrase itu adalah phrase yang ada, yang muncul seperti ini, tapi diawali dengan preposisi.
seperti ini on. Ya, ini juga the mountain itu adalah phrase-nya diawali dengan preposisi of. Maka ini namanya prepositional of the sheep, ini adalah prepositional phrase. Ya, ini juga prepositional phrase. Nah, jika kedua phrase ini ditarik keluar, tidak akan menghilangkan makna dari kalimat ini. Jika ini yang di bold biru ini tidak ada, maka kalimat sederhananya adalah the climbers need to be rescued. Untuk menspesifikkan kalimat ini, maka kalimat ditambahkan oleh phrase-phrase tertentu. Menambahkan phrase tertentu itu harus diawali dengan preposisi. Maka jadilah prepositional phrase. Nah, penambahan phrase-phrase tersebut itulah yang membuat Anda nanti bingung untuk menentukan how to recognize an agreement with the subject, the climbers, and the verb need. Oke, tapi dengan penjelasan saya seperti ini, saya yakin Anda pasti sudah akan mengerti how to recognize. Ya, caranya seperti itu. Jika Anda mendapatkan kalimat seperti ini, Anda mendapatkan kalimat, kemudian terdapat Anda harus menentukan dulu mana subjeknya, ya, mana verbnya, atau dalam hal ini predikatnya, dengan cara seperti itu. Jika dalam kalimat tersebut terdapat banyak preposisi, Anda tidak usah ragu-ragu untuk melingkari preposisi tersebut berikut phrase yang mengikutinya, Nanti jika Anda piawai melakukan itu, Anda secepat itu pula juga nanti akan menemukan subjek yang sebenarnya untuk kemudian direcognize dengan verb-nya. Kan? Nah, seperti soal nomor 1 ini, setelah kita lingkari prepositional phrase-nya, maka kita temukanlah the climbers sebagai subjeknya. Nah, the climbers, how many climbers here? Of course, more than one. Artinya apa? Ini plural. Ya, kalau dalam present tense, simple present tense, jika subjeknya plural, kata kerja yang digunakan sebagai predikat tidak boleh ditambahkan huruf S di belakang kata tersebut. Oke. Nah, jika kita lihat the climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued, terbentuk dengan structure yang sudah betul, dengan kata yang sudah betul. So we choose correct, we choose letter C or correct to the example here, to the exercise number 1. Okay. Now we move to the number 2. Why is it incorrect? Let us check it out. What is the subject here? Once again, we have to, at the beginning, we have to recognize, is there any prepositional phrase here? How to identify it? If there is a preposition here like this, of course, followed by the phrase. Preposisi itu tidak akan pernah berdiri sendiri seperti ini, cuma by saja, ya. Ini pasti diikuti dengan sebuah phrase. Maka cepat-cepat kita lingkari ini. Kita lingkari kata yang lain, ya, phrase, kata-kata yang lain dalam bentuk phrase. Kita recognize sebagai prepositional phrase. Oke? Prepositional phrase. Nah, jika sudah dapat seperti itu, keraguan-raguan kita semakin sedikit, kita akan mendapatkan the interrogation conducted by 3 policemen officer have lasted for several hours. Conduct by, apakah conduct by ini bisa menjadi predikat? Kalau Anda terjebak dalam pemahaman tentang past tense, boleh jadi Anda menganggap conduct itu sebagai apa? Predikat dalam kalimat ini. Padahal sebenarnya itu salah, karena conduct by ini adalah sebuah tambahan informasi conduct by 3 police officers. Conduct by itu tidak bisa menjadi predikat, karena kalau mau dikatakan passive voice,
menggunakan juga kata kerja ketiga plus preposisi, tapi tidak ada to be sebelum conduct. Jadi conduct by 3 police officers ini adalah informasi tambahan untuk subjek di interrogation. Nah, why is it incorrect atau salah? Kenapa? Coba kita lihat the interrogation. How many the process of interrogation? Ada berapa proses menginterogasi di sini? Jadi hanya satu proses kegiatan tersebut. Yes. So, pemilihan kata have last itu harusnya dirubah. Harusnya di sini has last for several hours. Nah, ketika kita sudah dapat predikatnya, kita beri garis bawah. Oke, kemudian kita recognize. Nah, yang paling penting Anda temukan dulu subjeknya mana, the interrogation, ya seperti ini. Subjeknya adalah interrogation, oke. Kemudian predikatnya adalah ini. Nah, setelah kita recognize kedua-duanya bahwa ternyata there is an agreement, maka kita beri option I or incorrect to the sentence number 2. Ya, sekira demikian. Selanjutnya ini silakan ini nanti dijawab, coba dikerjakan di waktu yang ada. Ini Anda bisa pause dulu untuk kemudian menjawab kira-kira nanti jawaban ini number 3 until number 10 is it correct or incorrect? But due the instruction that I've taught to you before to find out about is there any prepositional phrase or not. If there is a prepositional phrase, you have to cycle it and find the subject and predicate or the verb. If you find the verb, you underline twice, and that will direct you to understand about the sentences placed on the subject placed on in these sentences. Okay, so for example, I give you one opportunities to give you an additional conclusion or answering for sentence number 3. The tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Okay, let us see. Where is the sentence? Where's the sentence? Do you remember the direction? Okay. I think there is a prepositional phrase here. Okay. There is a prepositional in, preposition in, followed by the verse phrase, and the next prepositional phrase. Next is the preposition followed by the phrase to mine, next to mine. So there is 2 prepositional phrases in the sentences. So when I bold or I sign this, we easily to find the sentence. Look at the subject, sorry. And I can recognize the predicate here is giving. Okay. Look at the predicate is giving. Is it agreement? Is it is it agree with the subject is giving? Let us see the subject here. Oh, I think there is something wrong because the subject here is a plural one, the tenants, with the ending alphabet S at the end of the word. So, but the verb is not support the subject here.
it means there is no agreement. Is given, we have to change is to are. The chosen is wrong in the sentences. The right sentence here is the tenants in the apartment next to mine are giving a party this evening. Okay, I think that's all my explanation about the exercise. Hopefully you do with the same direction, you have your understanding before entering the real test of written expression that I taught you at the beginning of this video. So itu untuk hari ini, itu saja yang saya berikan dulu. Selebihnya, soal-soal tadi itu dikerjakan dengan baik, secara mandiri untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Jauh lebih baik Anda mengerjakan sesuatu yang mungkin saja salah, mendapati kesalahan di sejumlah besar soal-soal tersebut, tetapi efek dari pembelajarannya itu lebih baik dibanding Anda cuman melihat presentasinya saja tanpa mencoba melatih diri Anda lebih mengerti lagi. Untuk hari ini sekian dulu dan selamat mencoba.